Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vira Bahasa. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan selalu menjaga prokes. Baiklah, kali ini Vira Bahasa akan menjelaskan tentang aspek kebahasaan dalam teks cerita sejarah Bahasa Indonesia kelas 12. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikutnya. Seperti pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang apa itu cerita sejarah, bagaimana tentang strukturnya, dan jenis-jenis yang ada di dalam teks cerita sejarah. Tentu masih ingat bukan kalian? Ya, untuk mengetahui lebih lanjut, bagaimana sih cerita sejarah? Tentu ada cerita sejarah lisan dan ada cerita sejarah tulis. Salah satunya yaitu cerita sejarah lisan. Kita bisa melihatnya dalam film cuplikan Perjuangan Cut Nyak. Kita lihat. Tempat masing-masing. Kau macam apa kau ini? Maling kau. Baik, hanya sekedar cuplikan, maka ceritanya adalah tidak bisa kita lanjutkan. Kalian bisa melihatnya sendiri untuk lebih jelasnya dan kelanjutan dari cerita Perjuangan Cut Nyak. Ada yang tahu siapa Cut Nyak? Ya, tentu. Seorang pejuang wanita di tanah Aceh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan sepak terjangnya. Sebelum lebih jauh, kita akan melihat apa tujuannya dari pembelajaran aspek kebahasaan pada teks cerita sejarah, agar nantinya kita bisa memetik apa saja yang harus kita perjuangkan untuk sebuah cerita sejarah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis aspek kebahasaan dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Tentunya yang kita analisis adalah bentuk teks cerita sejarah ragam tulis, agar kita bisa mengetahui aspek kebahasaan apa saja yang muncul di dalam teks cerita sejarah, ya. Yang berikutnya yaitu tujuan berikutnya yaitu untuk menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan aspek kebahasaan yang sudah kita pelajari nanti. Nah, untuk manfaat, semua pembelajaran tentu ada manfaatnya. Tak luput juga bahwa manfaat pembelajaran untuk teks cerita sejarah diantaranya yaitu belajar tentang kesuksesan dan kegagalan masa lalu tentunya, memperteguh sikap kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, menjadi sumber inspirasi dari segala inspirasi sepak terjang dari tokoh, misalnya tokoh Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dengan segala perjuangannya untuk membela agama Islam, yang kemudian menjadi sarana rekreasi atau sebagai sarana hiburan. Apabila kita membaca sebuah teks cerita sejarah, tentulah kecuali mendapatkan ilmu, pengetahuan, wawasan, tentu juga mendapatkan sebuah hiburan untuk sebuah ceritanya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang aspek kebahasaan. Apa saja aspek kebahasaan dalam teks cerita sejarah? Kita kupas satu persatu. Yang pertama, tentu sebuah cerita pada bentuk karya sastra, terutama berupa prosa, tentu dan pasti ada majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa yang muncul pada teks cerita sejarah diantaranya majas perbandingan, majas sindiran, majas pertentangan, dan majas penegasan. Nanti kita bahas contoh-contoh dalam kalimat yang ada dalam masing-masing majas atau gaya bahasa ini. Berikutnya yaitu tentang keterangan.
Keterangan di sini ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan alat, ada keterangan tujuan, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Nah, contohnya apa saja yang termasuk dalam keterangan tempat, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab? Kita akan bahas nanti. Yang berikutnya yaitu tentang bahasa kias. Apa itu bahasa kias? Bahasa kias diantaranya makna simbolik, sebuah simbol yang menyatakan sebuah makna atau arti. Yang berikutnya yaitu ungkapan. Apa itu ungkapan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam slide berikutnya. Majas atau gaya bahasa yang kita kenal lebih akrab mungkin gaya bahasa ya. Oke, majas perbandingan yaitu contoh yang termasuk di dalamnya ada hiperbola, ada personifikasi, ada metafora. Nah, contoh-contohnya salah satunya seperti ini. Hiperbola itu artinya berlebih-lebihan. Jadi hatiku meleleh. Mana ada sih hati kok meleleh? Itu ya. Personifikasi, rumput bergoyang. Apa artinya? Majas yang menjelaskan tentang sebuah benda yang bisa hidup, seperti makhluk hidup, rumput yang bergoyang. Kemudian apa lagi? Pohon kelapa melambai-lambai. Nah, itu metafora. Matanya seperti berlian. Nah, perbandingan diibaratkan mata itu karena bersinar, maka diibaratkan seperti berlian. Majas sindiran yaitu ada ironi, ada sinisme, dan ada sarkasme. Ironi berarti wangi sekali bau badanmu, padahal dia belum mandi. Sinisme, manusia berhati setan, agak lebih kasar sedikit daripada ironi. Sarkasme sangat kasar, yaitu misalnya dasar otak udang. Artinya apa dasar otak udang itu? Bodoh. Tapi untuk memperhalus, kita menggunakannya otak udang. Padahal sebenarnya gaya bahasa tersebut sudah sangat kasar. Berikutnya, majas penegasan. Majas penegasan diantaranya yaitu pleonasme dan repetisi. Pleonasme yaitu menjelaskan yang sudah jelas, seperti turun ke bawah, naik ke atas. Nah, bergeser ke samping, bergeser ke kanan dan ke kiri. Itu namanya pleonasme, menegaskan. Repetisi, pengulangan, yaitu contohnya bekerja, bekerja, bekerja terus. Nah, itu diulang-ulang, diulang-ulang. Nah, artinya kan juga menegaskan ya. Majas pertentangan, antitesis dan paradoks. Antitesis itu adalah lawan kata. Tua muda, kaya miskin, dan seterusnya. Berikutnya yaitu paradoks. Kesepian dalam keramaian kota. Mana yang menentangkan kesepian dan keramaian? Seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk bahasa kias yaitu makna simbolis dan ungkapan. Makna simbolis ditulis menggunakan bahasa kias untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan idenya melalui sebuah simbol. Simbol tersebut adalah ciri khas dan telah memiliki makna tersendiri. Contoh, nahkoda kehidupan dalam rumah tangga. Apa artinya nahkoda? Nahkoda adalah seorang pemimpin dari sebuah kapal. Nah, kapalnya diibaratkan adalah sebuah rumah tangga. Nahkodanya adalah sebagai simbolik dari adanya seorang pemimpin keluarga. Ungkapan, kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Ingat, gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Contoh, segala omong kosongnya itu hanyalah sebuah slogan belaka. Nah, mana yang ungkapan? Nah, omong kosong. Omong kosong artinya tidak ada isinya, tidak ada maknanya. Sehingga dia hanya berbicara omong kosong, hanya sekedar berbicara.
Itu namanya ungkapan. Diingat berupa gabungan. Nanti kalian akan mengetahui, menjumpai dari kebahasaan-kebahasaan tadi. Ada majas, ada keterangan, dan ada bahasa kias dalam setiap teks cerita sejarah. Meskipun jenisnya fiksi maupun non-fiksi, tentu akan kita jumpai aspek kebahasaan yang ada di dalamnya. Berikutnya tentang keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alam, keterangan tujuan, keterangan cara, dan keterangan penyerta. Keterangan tempat tentu kalian sudah tahu, biasanya ada kata di, ke, dari, dan pada. Identiknya adalah jenis kata depan, seperti yang kita bahas pada materi dasar bahasa Indonesia. Bagi yang belum mengetahui, bisa melihat di channel Vira Bahasa tentang materi dasar Mahir Bahasa Indonesia. Berikutnya, keterangan waktu. Pada, dalam, sesudah, sebelum, setelah, selama. Ini ada di dalam konjungsi atau kata penghubung. Berikutnya, keterangan alat, yaitu menggunakan kata dengan timbangan, misalnya seperti itu. Keterangan tujuan, agar atau supaya. Jangan dijadikan satu menjadi agar supaya, malah salah. Jadi salah satu, pilih salah satu, agar atau supaya. Untuk, bagi, demi, dan dalam. Cara, keterangan cara, dengan, secara, dengan cara. Nah, ini akan kita jumpai nanti. Penyerta, dengan, bersama, beserta. Mengapa ada kata dengan yang sama di sini? Nah, ini nanti tergantung konteks kalimat yang mengikutinya. Jadi, satu kalimat tersebut kita bisa mengetahui apakah ini menggunakan keterangan alat, ataukah ini menggunakan keterangan cara, ataukah kalimat ini menggunakan keterangan penyerta. Maka kita harus melihatnya secara utuh satu kalimat dalam konteks kalimat tersebut. Kita tidak bisa memaknai itu hanya berdasarkan satu kata saja, ya. Contoh nih, ada kalimat, peristiwa yang sangat memilukan terjadi di bumi Serambi Mekah, Aceh. Gempa bumi dan tsunami Aceh pada hari Minggu pagi 26 Desember 2004. Kurang lebih 500.000 nyawa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa terbesar di dunia. Dan ribuan bangunan hancur lebur, ribuan pula mayat hilang dan tidak ditemukan, dan ribuan pula mayat yang dikuburkan secara massal. Kita lihat ada perbedaan warna di dalam tulisan ini, ya. Peristiwa yang sangat memilukan berarti menggunakan gaya bahasa apa? Hiperbola. Terjadi di bumi Serambi Mekah. Keterangan tempat. Gempa bumi ini tempatnya pada hari Minggu pagi 26. Keterangan waktu. Kemudian yang menggunakan warna hitam, ribuan bangunan hancur lebur. Nah, penegasan tadi ya, pleonasme. Ribuan pula mayat hilang dan tidak ditemukan. Ribuan, nah ribuan, apa tadi? Repetisi. Nah, seperti itu tadi. Jadi kalian nanti tinggal memberi penanda mana yang menggunakan repetisi, mana yang menggunakan pleonasme, mana yang menggunakan hiperbola, dan seterusnya. Kemudian untuk keterangan yang mana saja yang menyangkut keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan penyerta. Dan kemudian mana yang menggunakan bahasa kias. Bagaimana kalau satu cerita tersebut hanya ada dua aspek kebahasaan? Tidak apa-apa. Yang jelas, aspek kebahasaan pada sebuah cerita, teks cerita sejarah, pasti ada dan bisa ditemukan. Nanti kalian akan menjumpai setelah membaca sinopsis atau keseluruhan dari teks cerita sejarah tersebut.
Contoh berikutnya, urutan peristiwa ya, tadi itu orientasi. Kemarin kita sudah bahas tentang struktur dalam teks cerita sejarah. Gempa terjadi pada waktu tepatnya jam 7 lebih 58 menit 53 detik waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak pada bujur 3.316 derajat. Kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 km. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut skala Richter dan dengan ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini yang menghantam Aceh, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Coba kita lihat ini. Adakah aspek kebahasaan yang muncul di sana? Coba, adakah keterangan waktu, keterangan tempat? Iya, keterangan waktu, keterangan tempat muncul gempa ini. Nah, ini juga ada. Terdahsyat. Nah, apa berarti? Menggunakan bumi terdahsyat. Kayak bahasa ya. Oke, menghantam Aceh. Menghantam Aceh. Apa yang menghantam? Gempa. Gempanya menghantam. Berarti hiperbola. Nah, seperti itu contohnya nanti. Kalian beri garis berwarna merah atau hijau atau kuning sebagai penanda membeda dari aspek kebahasaan yang muncul dalam teks cerita sejarah. Berikutnya, bagaimana cara menuliskan sebuah cerita sejarah pribadi? Beberapa cara kalian bisa mulai dari mengumpulkan cerita-cerita tersebut. Kalian bisa mengoreksinya dari informasi yang bisa didapatkan dari orang tua atau dari saudara yang berhubungan dengan kalian sendiri. Kemudian menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Faktanya harus paling besar. Nah, sekian 17 tahun misalnya sekarang ke umur kalian. Kira-kira cerita apa yang paling menonjol, yang berkesan di dalam kehidupanmu selama ini? Nah, itulah yang akan bisa dijadikan sebagai teks cerita sejarah pribadi. Kemudian, beritanya atau menggali informasinya, bukti sejarah berupa fakta, misalnya adanya tanggal, kemudian peristiwa fakta yang terjadi, itulah yang harus kalian tulis dan kalian runtutkan, kronologiskan menjadi sebuah teks cerita sejarah yang baik. Kemudian membuat urutan peristiwa. Tentu peristiwanya berdasarkan peristiwa waktu, tempat, dan kejadian. Sehingga nanti cerita sejarah pribadi yang kalian tulis nanti benar-benar menjadi sebuah cerita pribadi yang apik, enak dibaca, dan runtut. Langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama, tentu saja, tentukan tema. Tema itu mendasari ide pokok sebuah cerita, mempermudah kita dalam menulis, menyusun teks cerita sejarah. Kemudian, pusat pengisahan. Kira-kira nanti cerita yang akan kalian ceritakan tersebut menggunakan sudut pandang apa? Aku, atau orang kedua, dan orang ketiga. Kemudian penokohan, siapa saja tokoh yang akan kalian munculkan nanti? Apakah menggunakan metode analitik atau metode dramatik? Metode analitik dan dramatik kalian bisa mengetahui berdasarkan dialog, berdasarkan gambaran fisik dari tokoh, atau gambaran lingkungan fisik tokoh, atau dari orang lain. Kemudian setting atau latar. Bisa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Berikutnya yaitu alur atau jalan cerita. Bagaimana situasi awalnya? Orientasi, pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, dan penyelesaian. Ini urutan dari alur yang tidak boleh hilang. Meski nanti alur atau jalan ceritanya maju atau mundur, atau maju dan mundur, maju lagi. Berarti alur ceritanya menggunakan alur campuran. Nah,
Inilah langkah-langkah untuk menyusun teks cerita secara pribadi. Nantinya, setelah kalian melalui tahap-tahap ini, tentu akan menjadi cerita secara pribadi yang unik dan menarik. Boleh pengalaman pribadi, boleh pengalaman orang lain yang berkesan. Teks untuk menyusun teks cerita secara pribadi, kalian bisa menggunakan berbagai cara. Bagi kalian yang senang dengan tulis-menulis, mudah dalam mengembangkan ide, maka gunakanlah ragam tulis dengan cara menjadi wacana narasi. Apabila kalian tidak bisa dan tidak lancar dalam menulis, maka gunakanlah susunan seperti ini. Menjadi sebuah komik, kalian bisa menggunakan aplikasi Komika. Tinggal download di Play Store, maka gambar-gambar yang sesuai dengan cerita yang akan kamu munculkan, taruhlah di sini dan tinggal memberi dialog. Nah, ini aspek penilaian karya asli atau orisinal. Kebahasaan tentu saja karena kita membahas tentang aspek kebahasaan yang diutamakan. Meskipun dalam dialog ini tetap kebahasaan menjadi penilaian terbesar dan kreativitas dari cerita dan kreativitas dari penyusunan sebuah komik. Kalau kalian memilih untuk menceritakan cerita secara pribadi menggunakan aplikasi Komika. Selamat mengerjakan. Sesuai dengan kreativitas dan inovasi yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Baiklah, kita sudah di ujung penjelasan ini. Kita akan munculkan satu rangkuman, yaitu bahwa sebuah peristiwa sejarah dapat memancing pembaca untuk berimajinasi dengan menggunakan bahasa emotif atau memancing emosi pembaca. Selain itu, karya sastra sejarah sering juga menggunakan bahasa konotatif untuk mendukung sebuah alur cerita, namun tetap dapat dipahami pembaca. Nah, kesimpulan ini yang akan menjadikan kita memahami bagaimana sebuah teks cerita sejarah menjadi cerita yang apik dan menjadi hiburan bagi pembacanya. Baiklah, semoga penjelasan dari aspek kebahasaan teks cerita sejarah kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan bisa dikumpulkan di e-learning kalian masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng, share, dan like. Salam dari Vira Bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.